Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Saadah dari SDE Negeri 1 Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana aksi perubahan yang berupa laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada SD Negeri 1 Pabuaran Lor, Kabupaten Cirebon. Baiklah, akan saya jelaskan tentang pendahuluan. Latar belakangnya yaitu aparatur sipil negara dituntut ke profesionalitasnya sebagai upaya untuk melaksanakan fungsi ASN yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Cirebon, serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang handal dan profesional untuk mengenal peserta didik mengenai potensi peserta didik, minat dan bakat sesuai dengan tujuan harapan orang tua, masyarakat, dan negara sesuai dengan peran dan fungsinya, serta profesional dan proporsional. Program tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk memberikan kesempatan pada pegawai P3K yang baru untuk melakukan pengenalan terhadap tugas serta dengan tujuan rekrutmen pemerintah. Tujuan serta waktu yang dilaksanakan adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Kemudian diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Kegiatan orientasi P3K ini dilaksanakan dengan mekanisme secara daring 18 hari. Kegiatan orientasi P3K dibagi menjadi 13 angkatan dan waktu yang berbeda hari setiap zoomnya. Baik, kemudian nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki visi dan misi. Di antaranya, visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Kemudian visinya yaitu mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Misi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon dan meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan misi terakhir adalah memelihara keamanan, ketertiban umum, serta mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Baik, di slide selanjutnya yaitu pemerintah daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 tentang stok perangkat daerah. Itu pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Nah, di sana diterterakan tentang bagan atau bagian-bagiannya ya. Selanjutnya yaitu manajemen kepegawaian dan penilaian kerja P3K. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Manajemen P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, disiplin, hak, ASN berakhlak, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan juga perlindungan. Penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang harus disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yaitu di sini kita akan menjelaskan tentang nilai dan etika SDN 1 Pabuaran Lor. Nah, di sana ada Renstra SDN 1 Pabuaran Lor atau Rencana Strategi SDN Negeri 1 Pabuaran Lor. Yang pertama yaitu Rencana Strategi Program Pencapaian Mutu Akademik. Terdiri dari Rencana Strategis Pencapaian Mutu Bidang Akademik. Lalu yang kedua yaitu Rencana Strategis Pencapaian Mutu Bidang Non-Akademik. Nah, dalam hal ini rencana strategis pengembangan manajemen sekolah, kemudian ada juga bidang pengembangan manajemen ketatapelaksanaan, ada juga bidang pengembangan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya itu bidang pengembangan manajemen ketenagaan, ada bidang pengembangan manajemen perlengkapan sarana dan prasarana sekolah, ada bidang pengembangan manajemen pendanaan dan pembiayaan, dan Renstra sekolah terakhir adalah bidang pengembangan manajemen perpustakaan. SD Negeri 1 Pabuaran Lor memiliki visi dan misi, yaitu terwujudnya siswa yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berprestasi. Kemudian tujuan SD 1 Pabuaran Lor. Di sini sekolah kami memiliki tujuan yaitu meningkatkan kualitas mengacu pada rumusan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan pendidikan SD Negeri 1 Pabuaran Lor dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu membangun peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta sehat jasmani serta rohani. Yang kedua, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan sekolah yang ketiga adalah peserta didik memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan SD Negeri 1 Pabuaran Lor yang keempat yaitu peserta didik memiliki kemampuan mengoperasikan nilai sosial sebagai dari budaya daerah maupun budaya nasional. Yang kelima yaitu menghasilkan lulusan yang siap untuk melanjutkan di tingkat pendidikan lanjutan. Dan yang terakhir adalah menjadikan peserta didik yang kreatif, terampil, dan mandiri untuk dapat mengembangkan dirinya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini bisa kita lihat tentang SOTK SD Negeri 1 Pabuaran Lor, di mana di sana terdapat foto atau bagan yang menerangkan tentang kepala sekolah, komite sekolah, operator sekolah, kemudian dewan guru hingga penjaga sekolah. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tupoksi P3K. Di sini tugas pokok P3K yaitu membantu perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga yang lainnya. Kemudian P3K memiliki fungsi, yaitu fungsi instruksional pengajar, yaitu membuat perencanaan terkait program yang telah disusun. Dan ada juga fungsi edukasional atau pendidik, yang mana mengarahkan peserta didik ke arah kepribadian yang baik. Fungsi manajerial sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Kemudian rincian kegiatan guru kelas yaitu menyusun kurikulum, silabus, dan juga yang lainnya.
Dan di sini rincian kegiatan mata pelajaran yaitu menyusun silabus, RPP, dan juga yang lainnya. Baik, di sini telah disampaikan atau dipaparkan tentang rencana hasil kerja P3K. Slide selanjutnya masih menerangkan tentang rencana hasil kerja P3K. Nah, baiklah, kemudian kita akan lanjutkan kepada rencana aksi perubahan. Di sana ada 5 latar belakang yang melatar belakangi rencana aksi perubahan di sini. Yang pertama yaitu peserta didik atau siswa secara umum belum mengetahui dan memahami materi pelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, hal ini dikarenakan minimalnya motivasi belajar siswa. Itu yang menjadi salah satu rencana aksi perubahan atau latar belakang dari rencana aksi perubahan ini. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu di sini kita akan menjelaskan tentang belum adanya kesadaran serta merata dari siswa untuk melaksanakan perintah Allah berupa sholat 5 waktu, karena kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi seperti yang kita lihat, karena banyak siswa yang belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban seperti ini. Baik, untuk latar belakang yang ketiga yaitu sebagian besar siswa belum bisa membaca Al-Quran, apalagi memahami kandungannya. Karena memahami Al-Quran itu memang harus memiliki proses yang panjang. Jadi di sini kita akan mempelajari atau memahami tentang kasus siswa, karena banyak yang belum bisa membaca Al-Quran apalagi memahami kandungannya. Dan latar belakang yang keempat yaitu perilaku atau akhlak yang kurang baik dari siswa, sehingga perlu adanya motivasi dari bimbingan dari guru. Dan latar belakang yang kelima yaitu minimnya kesadaran akan kebersihan, baik kebersihan diri dan lingkungan, serta merupakan pengalaman dari keimanan seorang. Jadi di sini kita akan belajar tentang kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan kewajiban setiap muslim adalah menjaga kebersihan. Next. Baik, slide selanjutnya yaitu tujuan. Di sini kita memiliki tujuan dalam pelaksanaan rencana aksi yang kita lakukan, yaitu yang pertama. Di sini kita memiliki tujuan siswa mendapatkan pengetahuan agama tentang ibadah dan muamalah secara maksimal. Dan diantaranya yaitu meliputi ibadah sholat dan ibadah lainnya juga. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa dapat melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesadaran berupa pembiasaan praktik ibadah, sholat wajib, dan sholat sunnah secara rutin dan berkelanjutan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan nilai yang besar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta mampu menghafal Al-Quran juz 30 dan dapat memahami kandungannya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu siswa memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah, dan contoh dari akhlakul karimah itu yaitu memiliki budi pekerti, kemudian etika yang baik, memiliki adab dan sopan santun, serta memiliki toleransi dalam beragama. Dan tujuan yang kelima yaitu siswa memiliki kesadaran tentang kebersihan diri dan lingkungan sebagai pengalaman dari keimanan, yaitu tentang pengalaman kebersihan seperti an-nadhafatu minal iman, yaitu kalau kita menjaga kebersihan berarti kita termasuk orang-orang yang beriman atau sebagian dari orang beriman. Baik, selanjutnya yaitu tujuan diadakannya rencana aksi ini. Tujuan dari rencana aksi ini yaitu yang pertama, berilmu. Di sini kita ingin menunjukkan untuk siswa bahwa berilmu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia untuk belajar, untuk mencari pengetahuan. Nah, karena dengan ilmu juga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Kemudian tujuan rencana aksi yang kedua yaitu bisa sholat. Kita bertujuan agar siswa-siswi atau peserta didik bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagaimana kalau sholat itu adalah kewajiban setiap muslim, dan sholat adalah ibadah pertama yang akan ditanyakan nanti di yaumil akhir, seperti itu.
Jadi ditargetkan siswa bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian tujuan rencana aksi yang ketiga yaitu bisa mengaji atau membaca Al-Quran. Karena masih ada beberapa siswa yang belum bisa baca Al-Quran, jadi kita memiliki tujuan bahwa siswa bisa membaca Al-Quran. Kemudian untuk tujuan rencana aksi yang keempat yaitu berakhlak baik, diharapkan seluruh siswa dapat memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan rencana aksi yang terakhir yaitu menjaga kebersihan. Nah, diharapkan selain daripada kebersihan diri, kebersihan lingkungan, siswa dapat menjaga kebersihan itu dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, next. Langkah-langkah dalam pelaksanaan rencana aksi yaitu dalam kategori berilmu. Di sini kita memotivasi siswa agar terbiasa literasi buku bacaan setiap pertemuan 10 menit. Lalu komunikasi yang sederhana yang dapat dipahami oleh siswa dalam KBM dan juga guru mengembangkan komunikasi yang persuasif dan menyenangkan. Yang ketiga adalah membuat rangkuman materi yang sederhana yang akan dihafalkan dan dipahami siswa. Minimal definisi setiap materi yang selanjutnya akan dilakukan penilaian dan evaluasi. Kemudian yang keempat adalah skenario pembelajaran yang menyenangkan, yakni disiplin dan kreatif. Baiklah, dalam bagian anak agar bisa sholat, di sini kita membiasakan sholat berjamaah setiap pertemuan, yaitu meliputi memotivasi siswa agar memahami syarat, rukun, sunnah, dan membatalkan sholat apa saja. Kemudian praktik wudhu, yaitu siswa bisa membaca niat, kemudian membaca bacaan doa setelah selesai wudhu. Dan yang ketiga yaitu praktek azan, termasuk doa mendengar azan dan setelah azan, seperti itu. Next, dalam kategori bisa ngaji, di sini kita memotivasi siswa agar mau dan mampu membaca Al-Quran sesuai dengan tingkatnya 10 menit sebelum KBM setiap pertemuan dan hafalan surat pendek yaitu juz 30 5 menit setelah belajar membaca. Kemudian juga belajar dasar seni tilawah dan murotal atau mujawaz dengan berbagai irama atau lagu. Kemudian dari kategori berakhlak baik, yakni memotivasi siswa agar berakhlak baik mulai dari akhlak kepada diri, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan akhlak kepada makhluk hidup lainnya. Nah, bisa saja ya hal ini juga disampaikan ketika pelaksanaan upacara bendera atau ketika di dalam kelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan, yakni memotivasi siswa agar sadar akan kebersihan diri, kebersihan lingkungan kelas, kebersihan lingkungan sekolah, dan langkah-langkah yang dilakukan dengan pembiasaan setiap hari dan teladan dari seorang guru untuk mempraktekannya. Tentu saja ini semua diperhatikan ya atau diperlukan. Kemudian di sini ada tabel tentang waktu dan tempat, itu bisa disimak ya. Slide selanjutnya masih waktu dan tempat tentang kegiatan pelaksanaan. Baik, untuk slide selanjutnya itu demonstrasi foto kegiatan dan rencana implementasi. Yang pertama yaitu kegiatan literasi, di mana di dalam kegiatan literasi itu ya ini berharap siswa-siswi menjadi makhluk atau manusia yang berilmu. Slide selanjutnya yaitu tentang bisa sholat. Di sini bisa dipaparkan ya, siswa-siswi bisa melaksanakan wudhu dengan baik dan benar, kemudian bisa melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu siswa bisa ngaji. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan tentang kegiatan membaca Al-Quran bagi siswa-siswi SD kami. Kemudian yang kelima adalah berakhlak baik. Nah, di sana siswa-siswi diberikan arahan oleh guru serta motivasi agar siswa-siswi dapat memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki akhlak yang karimah. Dan yang terakhir adalah tentang menjaga kebersihan. Di sini siswa-siswi dibiasakan untuk hidup bersih, yakni kebersihan dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan,
Nah, di sini sebagai bentuk pengalaman dan implementasi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan bahwa an-nadzafatu minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik. Slide selanjutnya yaitu penutup. Di sini bisa kita simpulkan ya bahwa laporan orientasi mengenai nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami, rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Dan saran yang bisa disampaikan yaitu setelah kita mengikuti orientasi diharapkan kita dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, kemudian dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Kabupaten Cirebon dan mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari di tempat tugas kita masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.